Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, ketemu lagi di channel Hans Electronic Service. Di video kali ini saya akan membahas tentang servis atau perbaikan mesin las lagi. Tuh, mesin lasnya mereknya Laconi teman ya. DC inverter welder mereknya Laconi Falcon 121 GE alias 120 ampere. Ini mereknya dan seri tip mesin las. Mereknya dan seri tip mesin lasnya sama seperti video sebelumnya yang rusaknya itu nggak keluar api, tapi ini serinya agak berbeda ya. Ini ada tambahan for generator set dan 220 elektrik. Jadi mesin las inverter Laconi 21 GE ini ada tambahan rangkaian atau kit rangkaian ya di sini, di belakang sini sudah saya bongkar. Ini di belakang sini ada rangkaian kit tambahan seperti soft start ataupun AVR ya. Di sini ada AVR sekaligus soft startnya juga. Jadi ada double soft start. Di sini soft start yang pertama, yang utama. Di sini soft start kedua sekaligus AVR atau automatic voltage regulator ya, untuk penstabil tegangan ketika menggunakan genset atau generator. Oke, langsung ke intinya. Jadi mesin las Laconi ini rusaknya komplikasi temen ya. Rusaknya tuh macem-macem, nggak cuma satu rusaknya ya. Jadi pertama kali mesin las ini datang ke tempat bengkel saya, itu kondisinya sudah dibongkar alias sudah dicopot seperti ini temen ya. Jadi belum, maksudnya pas belum saya servis sudah posisi terbuka seperti ini. Dan saya servis sudah posisi terbuka seperti ini. Dan ketika saya cek itu rusaknya yaitu tidak keluar api temen ya. Jadi di sini soket ke kabelnya ya, soket ke stang lasnya itu nggak ada tegangan alias tegangannya nggak keluar atau apinya nggak keluar ya, jadi nggak bisa untuk ngelas. Terus setelah saya cek itu ternyata sudah diodel-odel alias sudah pernah dicoba diperbaiki oleh yang punya sendiri. Sini agak parah teman ya, di komplikasi ini rusaknya. Pertama itu yaitu tadi tegangannya nggak keluar atau apinya nggak keluar ya, nggak bisa ngelas. Tapi mesin las atau inverter lasnya masih posisi nyala, masih posisi on normal ya, lampu hijau masih normal. Coba saya nyalakan dulu ya. Ini sudah saya perbaiki, jadi saya cerita aja teman ya, karena pas posisi saya saya proses servisnya itu nggak saya videokan karena agak ribet ya, karena kerusakannya juga komplikasi, itu kerusakannya macam-macam ya. Oke, saya nyalakan. Ini udah selesai saya perbaiki. Tadi di video kali ini saya akan cerita aja, berbagi informasi, sharing pengalaman teman ya. Ini seperti ini ya kondisi sebelum saya servis, itu saya ceritakan. Di posisi ini lampu nyala, mesin las nyala, lampu power on hijau nyala teman ya, tapi kipas mati. Nah, setelah saya kira itu kipasnya mati ini mungkin gara-gara ada elko kering ataupun tegangan supply PWM ya. Untuk power supply-nya 24 volt itu tegangannya drop, saya kira itu ya. Ternyata kipasnya ini mati teman ya. Kipasnya bener-bener mati, nggak rusak tapi mati teman ya. Maksudnya nggak rusak di bagian power supply-nya, tapi yang rusak emang kipasnya. Jadi
mungkin heatsingnya ini overhead. Terus setelah saya cek, nih saya copot, ini ada, saya ceritakan aja ya copotannya ini. Nah setelah saya cek di bagian sini, di bagian modul PWM nya, ini kan kalau modul PWM dan power supply Laconi itu jadi satu teman ya. Untuk yang seri ini, yang tipe 121 GE Falcon ini, modul power supply atau rangkaian power supply regulator, dan rangkaian kontrolnya ya, rangkaian kontrol PWM nya ataupun di bagian osilator ya, sini jadikan satu. Tapi untuk bagian sini yang ada tertempel di bagian depan, tempel di bagian ini untuk kontrol ampernya tuh ya, untuk kontrol atau pengatur arus ampernya, dan juga sekaligus sebagai rangkaian feedback dari bagian bawah, dari bagian output diumpan balikkan ke rangkaian ini, ke kontrol ampernya ya. Di sini ada PCB lagi di depannya, terdiri dari 3 IC, ya potensio, lampu OC, dan kapasitor dan juga sender. Oke, untuk modul yang pertama itu kerusakannya tuh saya bahas dulu di sini ya, di bagian modul power supply dan PWM-nya. Pertama itu kerusakannya ya, ketika saya saya cek dan saya copot kabelnya, itu ternyata tegangan 12 volt di sini ya. Di sini ada tegangan 12 volt plus ground dan 12 volt main yang menuju ke bagian kit atau rangkaian kontrol arusnya ya, kontrol ampernya, pengatur arusnya. Itu tegangan 12 volt minnya atau min 12 voltnya itu ternyata over, atau tegangannya melonjak sangat jauh sampai 27 volt, 27,3 kalau nggak salah itu. Karena ini sudah normal, jadi saya ceritakan aja pas saya servis itu ya. Ini tegangan 12 volt itu melonjak naik sampai 27,3 volt ya. Jadi tegangan 24 volt di sini ya. Maksud saya tegangan kalau Laconi itu tegangannya sekitar 25 sampai 28 volt ya. 25 sampai 28 volt untuk suplai utamanya ke PWM dan juga kipas. Nah, itu 12 min itu ternyata tegangan 27 itu lolos ya, alias tegangannya ngelos, tegangannya itu terhubung langsung ke 12 min. Alhasil rangkaian kontrol PWM-nya pun juga ikut rusak teman ya. Ini sudah saya ganti teman ya. Sebelumnya ini memang rusak gara-gara diodel-odel tadi ya, gara-gara dicoba diperbaiki sama yang punya tapi nggak berhasil. Ini pertama tadi kerusakannya itu teman ya, nggak keluar api. Terus di sini tegangan min 12 voltnya ngelonjak naik sampai 27, alias tegangan 27-nya langsung ke sini. Penyebabnya itu apa? Nah, penyebabnya itu kerusakan atau short di bagian IC regulator ini 7912 ya. Ini IC regulator penurun tegangan ataupun stabil tegangan L7912 untuk suplai tegangan min 12 volt ke bagian modul kontrolnya ini, kontrol ampernya ya. Jadi gara-gara min 12 voltnya ini ngelonjak sampai 27, maka si rangkaiannya ini terbakar teman ya, konslet dan hangus. Ini IC-nya hangus ya, satu hangus, dan ini juga ikut terbakar. Ini yang pertama keluar asap dari IC ini ya, IC kontrolnya. Dua IC ini mengeluarkan asap, yang ini sudah sampai jebol, yang ini masih keluar asap, yang ini aman. Tapi mau berbuat apa lagi, karena IC kontrol PWU-nya ini kalau dicarikan susah ya, karena nomor seri IC-nya pun nggak kelihatan. Jadi kedua IC ini hampir sama kemungkinan ya. Kalau yang sini berbeda, yang ini terbakar gara-gara tegangan negatif 12 voltnya itu ngelonjak sampai 27, tapi tegangan 12 volt plusnya itu masih normal ya. Jadi 3 soket ini itu untuk tegangan 12 min, ground, dan 12 volt plus ya, suplai utama ke kontrol arusnya ini. Nah, ceritanya setelah ini saya belikan baru. Nah, ini sudah saya belikan, saya tempel di sini ya, sudah saya pasang semua kabel-kabelnya dan sudah normal ini ya. Saya ceritakan aja. Ini setelah ini saya belikan, itu harganya itu sekitar 100
ribuan ya, sekitar 100 ribuan itu ya modul kontrolnya ini, atau kit pengatur arus Lakoni 121 GE. Itu harganya sekitar 100 ribuan. Jadi di sini saya samakan nomor serinya. Nomor serinya yaitu ini ya. Nomor serinya PH ARC V1.2. Jadi versinya 1.2. Saya samakan dengan ini. Ini udah sama ya. UPH ARC V1.2 ya, versinya sama. Jadi kalau mau beli modul kontrol arus seperti ini harus disamakan versinya ini teman ya. Versi dari biasanya tercetak di sini di PCB-nya. Kalau ini versi 1.2. Oke. Lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, setelah itu saya belikan ini di online shop ya, saya beli di Bukalapak. Itu ternyata masih ada kerusakan lain ya, masih ada banyak kerusakan. Jadi ini saya cek itu MOSFET ya, MOSFET IRF9Z24N. Ini nggak kelihatan nomor serinya. IRF pokoknya nomor serinya IRF9Z24N. Untuk keempat MOSFET-nya ya, MOSFET driver ini, MOSFET driver inverternya. Itu MOSFET yang seri P channel ini ya. Jadi IRF9Z24N itu tipenya P channel. Kalau IRF-Z24N itu N channel ya, seperti IRF-Z44N. Jadi IRF-Z24 itu yang N channel, kalau yang ini IRF9Z24N itu untuk P channelnya. Nah, ini ternyata juga konslet atau short ya, antara kaki ketiganya itu short. Setelah saya cek ini saya copot ya. Ini modul yang bawaannya ini. Jadi ini sebagai contohnya aja, ini saya ganti dulu pakai punya yang punya itu punya satu lagi ya modul seperti ini, masih normal. Itu saya coba langsung ditancapkan ke sini, ternyata mesin las langsung normal. Ini mau saya perbaiki dulu ya, nanti akan saya buatkan videonya. Saya akan buatkan video, mungkin saya upload setelah video ini ya, untuk perbaikan modulnya ini. Nah, setelah IRF9Z24 ini short, ini ketahuan short ya. Oke, udah ketahuan kerusakan kedua. Nah, setelah itu ternyata IC-nya utama ini ya, IC utama atau IC ini KA3525. Kelihatan nggak di kamera ya? Tuh kelihatan samar-samar ya. KA3525 atau IC PWM-nya ini juga ikut rusak temen ya. Jadi ikut rusak juga atau short. Jadi ketika dinyalakan si IC KA3525 ini sangat panas atau overheat ya, suhunya mungkin sangat panas kayak solder, tapi nggak sampai berasap ya. Oke, ini udah ketahuan IC-nya. Ketiga, IC-nya rusak. Terus zendernya. Nah, setelah saya cek itu zender di sini ya, maaf tangan kiri. Nah, zender di sini, wah nggak kelihatan ya, sini aja lah. Nah, di sini ada zender. Ya, zender ini dua zender di bagian di dekat IRF-Z24N dan IRF9Z24N itu ada dua zender ya. Nih. Nah, itu ternyata juga sudah pernah diganti oleh yang punya. Ini diganti, salahnya itu malah diganti pakai zender 24 volt. Jadi harusnya dua zender ini tegangannya 15 volt ya. 15 volt zender, ternyata sudah diganti tapi salah digantinya ya. Jadi digantinya itu malah tegangan ya, zender tegangan 24 volt, dua-duanya diganti 24 volt semua. Jadi alhasil tegangan yang harusnya 15 volt untuk suplai ke ininya ya, ke IRF-nya itu melonjak juga 24 volt atau sekitar 28 volt ya. Nah, itu mungkin penyebabnya akibatnya IRF9Z24N itu terbakar atau konslet ya, sampai panas banget itu. Pas pertama kali saya nyalakan panas banget. Mungkin penyebabnya itu ya, penyebabnya sendernya ini diganti, yang yang sama yang punya itu malah diganti tapi salah, ukurannya 24 volt dua sendernya. Oke, ini penyebabnya IRF-Z-nya konslet atau short ya. Nah, setelah itu di sini saya juga heran lagi ya, di sini
Oke, di sini ada dioda sender lagi, kelihatan nggak ya? Nah gini aja. Oke, kelihatan nggak? Nah, ini ada dioda sender lagi teman ya. Itu juga diganti tapi salah lagi teman ya. Ini dioda sender untuk bagian umpan balik atau bagian feedback tegangan outputnya ke bagian IC CA3140. Nah sendernya ini juga salah lagi, sama yang punya malah diganti pakai sender 24 volt. Harusnya sendernya ini 8,2 volt ya, alias 8V2, malah diganti pakai 24 volt. Alhasil mungkin tegangannya juga over ya, ataupun sinyal feedbacknya jadi nggak karuan karena diganti sendernya harusnya 8,2 volt diganti pakai 24 volt. Oke, nah itu yang kejanggalan yang saya temui ya. Ketiga sendernya diganti, pertama sender 15 volt malah diganti 24 volt, terus sender bagian feedback ini diganti pakai 24 volt, jadi tegangannya nggak karuan tuh mungkin ya. Nah itu yang menyebabkan IC KA3525 nya konslet ya, alias terbakar, gara-gara sendernya diganti semua tapi salah gantinya pakai 24 volt. Terus IRF 9Z24an atau MOSFET drivernya juga ikut terbakar gara-gara sendernya salah pasang, salah nilainya. Terus ini IC regulator 7912 konslet atau terhubung langsung, jadi tegangan min 12 voltnya langsung loss ya, 27 volt langsung masuk ke modul kontrolnya. Jadi modulnya ini rusak teman ya, udah rusak, jadi saya ganti baru itu yang udah saya katakan tadi. Oke, jadi kesimpulannya kerusakan mesin las ini tadi kan pertamanya itu kerusakannya tidak ada api ya, nggak keluar apinya, atau tegangannya nggak keluar di sini, nggak bisa untuk ngelas ya. Mungkin sama yang punya itu dikira sendernya rusak teman ya. Sendernya ini ketiga sendernya rusak, terus diganti, tapi digantinya pakai nilai yang salah yaitu 24 volt. Harusnya dua sender di sini 15 volt, diganti pakai 24 volt. Akhirnya IRF 9Z24N nya short konslet ya, drivernya juga konslet maksudnya, jadi nggak keluar apinya. Terus sender bagian sini feedbacknya harusnya 8,2 volt diganti pakai 24 volt, salah juga. Dan tegangan feedbacknya pun nggak karuan, nggak stabil ya. Terus gara-gara MOSFET IRF nya konslet ya, konsletnya itu di bagian GDS nya konslet semua. GDS nya itu pas pertama kali saya cek tuh konslet semua teman ya. Jadi IC nya ini konslet ikut terbakar teman ya. Terus ada lagi ini kerusakannya teman ya. Di sini ada 4 buah transistor di bagian bawah ya, tapi nggak begitu kelihatan di sini. Nah itu 1, 2, yang ketiga ini konslet teman ya. 1, 2, 3, 4, harusnya ada 4. Ini bagian sini itu NPN ya, NPN Y1 ya, kodenya itu Y1. Bagian sini Y2 alias PNP. Maaf teman ya. Yang bagian sini Y2 alias PNP, atau bisa diganti pakai S8550. Bagian sini NPN, bisa diganti pakai S8050. Bagian sini juga NPN teman ya, bisa diganti juga pakai S8050. Nah bagian terakhir ini S8550 atau PNP. Nah ini yang ketiga, transistor driver sebelum masuk ke MOSFET IRF nya itu transistornya bagian NPN sini juga ikut konslet ya, gara-gara IRF 9Z24N nya konslet, jadi transistornya ikut short alias short circuit ya, ketiga kakinya ikut short juga. Nah mungkin itu juga penyebab IC KA35 nya konslet atau terbakar teman ya. Jadi kerusakan mesin las ini komplikasi teman, banyak sekali kerusakannya. Saya pusing saya mikirnya. Jadi ini sementara waktu saya pasangkan dulu modul power supply plus PWM yang masih normal ya. Saya coba dulu
untuk ngelas tadi sudah normal teman ya. Dan ini kalau yang ini sudah saya ganti, PCB kontrol arusnya sudah saya ganti pakai yang baru, harganya sekitar 100 ribuan di online shop ya, di Bukalapak. Yang bekas ini sudah nggak bisa digunakan, nggak bisa diperbaiki karena IC-nya sudah nggak kelihatan nomor serinya ya. Kalau nyari juga susah. Oke, jadi untuk modul PWM ini akan saya perbaiki. Modul PWM power supply Laconi 121GE Falcon ini akan saya perbaiki, akan saya servis dulu. Sementara waktu ini saya ganti modulnya pakai modul yang masih normal untuk ngecek dulu ya. Dan nanti kipasnya juga akan saya ganti. Ya, nanti akan saya perbaiki dan saya akan buatkan videonya di video selanjutnya. Oke, jadi kesimpulan kerusakan mesin las ini itu kerusakannya sebenarnya sepele, yaitu tadi ya, nggak ada api, nggak bisa untuk ngelas. Terus sama yang punya malah diganti sendernya pakai sender yang salah. Akhirnya IRF drivernya maksud driver itu konslet short atau short ya. Terus yang bawah tadi transistor NPN bagian driver juga sebelum masuk ke MOSFET itu juga ikut short ya. Ini transistornya SMD dengan kode Y2 itu untuk PNP dan Y1 untuk NPN. Itu ikut short semua tuh ya. Jadi frekuensi osilator di MOSFET ini, di bodi MOSFET itu nggak keluar. Jadinya api nggak keluar ya teman ya. Jadi si MOSFET ini nggak dapat sinyal osilasi, nggak dapat sinyal osilator ya, nggak dapat sinyal PWM, jadinya nggak keluar apinya gara-gara diganti sendernya pakai yang salah. Tuh, jadi mungkin kerusakan pertama itu ada yang short gitu ya, bukan di bagian PCB MOSFET-nya, tapi di bagian modul PWM-nya. Terus sama yang punya tadi diganti pakai komponen yang salah, sudah saya jelaskan ya. Akhirnya kerusakannya jadi tambah parah ya. Yang mulanya itu urusannya cuma nggak ada api, sepele ya, biasanya cuma kerusak IC-nya ataupun ada solderan kendor. Terus sama yang punya malah diganti komponen yang salah, akhirnya kerusakannya merembet atau rusaknya malah merembet kemana-mana dan tambah parah, komplikasi akhirnya. Modul BBM-nya jadi nggak keluar tegangan, terus malah keluar asap ya, gara-gara pemiliknya sendiri yang salah masang sendernya teman ya. Harusnya tanya dulu tapi malah langsung diganti sender 24 volt. Oke, jadi seperti itu pengalaman atau cerita servis mesin las Laconi Falcon 121GE yang rusaknya komplikasi gara-gara korban salah pasang sender ya. Jadi mungkin seperti dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat atau bisa menambah pengetahuan dan pengalaman ya. Saya sharing pengalaman aja, saya ceritakan yang saya alami itu apa teman ya. Jadi bisa bermanfaat pengalamannya teman ya. Kalau menemui kerusakan seperti ini, jangan langsung diganti-ganti aja komponennya, jangan asal langsung diganti ya, karena kalau asal langsung diganti nanti kalau masih ada rusaknya nanti malah rugi. Oke, jadi untuk memperbaiki inverter las Laconi itu harus sabar ya, apapun itu inverter lasnya harus ekstra sabar, nggak boleh langsung asal ganti komponen. Kalau asal ganti komponen nggak sabar nanti malah tambah rusak, tambah parah rusaknya teman ya. Jadi harus dicek satu persatu, apakah tegangannya ada yang drop ataupun frekuensinya nggak keluar, atau tegangan bias ke bagian gate-nya nggak keluar karena ini pakai MOSFET. Jadi frekuensi untuk MOSFET-nya, frekuensi driver PWM-nya itu sekitar 100 kHz. Kalau untuk IGBT sekitar 50 kHz sebenarnya. Itu harus dicek-cek dulu mulai dari tegangan 24 volt untuk tegangan suplainya utama, power supply 24 volt sampai 28 volt untuk Laconi. Terus tegangan 12 volt plus 12 volt min, jangan sampai ada yang ngedrop atau ada yang lonjak ya, over, jangan sampai ada yang over ya. Kalau over berarti nanti bisa sama rusaknya, ini kontrolnya kontrol arusnya bisa rusak itu ya. Kalau untuk tegangan drop itu biasanya bagian power supply-nya rusak, bisa 7812 nya rusak, 7912 nya rusak itu, atau elko nya kering ya biasanya.
Nah untuk bagian PWM-nya seringnya untuk lakoni itu sebenarnya cuma IC-nya ya sering rusak teman-teman. IC KA3525 itu kalau nggak keluar frekuensi biasanya IC-nya rusak, ataupun IRF-nya ini ada salah satu yang short teman-teman. Kalau untuk apinya nggak mau besar atau apinya kecil ya, potensio ampere sudah di pol maksimal tapi apinya masih kecil, nggak bisa nambah ampernya, itu kerusakannya di IC ini, feedback IC CA3140, ataupun ada solderan kendor di bagian bawahnya sini. Oke, seperti dulu video kali ini, semoga pengalaman yang saya alami ini bisa menambah pengetahuan ya. Untuk perbaikan modulnya ini saya akan buatkan video biar lebih membantu teman-teman yang mungkin menemui kerusakan seperti ini ya. Jadi harus ekstra sabar, jangan mudah mengeluh, tetap semangat. Salam hobi elektronik, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke.